Oke, kita mulai saja ya langsung. Sudah 8.15 mengingat waktu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi, apa kabarnya nih? Baik Pak. Alhamdulillah Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Ya, kalau minggu lalu kita sudah pertemuan pertama, ya mungkin baru gabung minggu lalu itu baru 9 orang yang join. Nah, jadi teman-teman, agar kita tidak tertinggal materi, Pak juga sudah buat dokumentasi ya. Pak juga sudah buat dokumentasi yang minggu lalu belum sempat join, belum sempat gabung. Nah, ini ada penjelasan Pak, materi pertemuan 1. Ya. Jadi kalau kita mau ulang lagi, lama dan takutnya teman-teman ketinggalan ya Pak. Materi ini ya, tonton saja. Ada penjelasan Pak sama teman-teman, 9 orang teman-temannya yang hadir. Oke, sangat berterima kasih sudah 20 orang yang bergabung. Kalau disiarkan itu sudah 20 orang yang bergabung untuk absensi kita. Sudah 20 orang yang sudah gabung di absensi. Nah, untuk yang belum, boleh nanti dicatat namanya absensi manual ataupun belum divalidasi oleh dosen PA-nya ya. Nah, itu kalau Pak di chat aja mahasiswa, boleh Pak di chat agar Pak mohon untuk divalidasi KRS saya agar bisa mengikuti perkuliahan dan absensi. Itu seperti itu. Boleh ya. Oke teman-teman, semuanya pada sehat, semuanya sudah bisa join 16 orang. Mungkin yang telat juga nanti bisa menyesuaikan. Ya. Oke, materi kita sudah saya share untuk minggu ini, sudah saya share semua bahkan. Ya. Peluang bisnis, identifikasi peluang bisnis. Ya. Mengingatkan lagi materi minggu lalu salah satunya, kenapa kita belajar kewirausahaan. Kewirausahaan itu tidak melulu langsung buka usaha teman-teman. Ya. Tidak langsung buka usaha. Buka usaha kalau enggak melihat pasar, enggak ada ilmu, enggak ada konsep, kita hanya sebagai buka usaha yang nggak bisa bertahan lama, nggak punya strategi, nggak punya bisa menganalisa pasar, yang hanya tiru, ya tiru saja. Akhirnya kalau konsep usaha yang hanya melihat, meniru, mencontoh usaha yang ada, usaha itu nggak lama, ya. Jadi kita kalau bisa buka usaha dengan konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Harus ada bedanya usaha kita dengan usaha lain. Mana sih? Jadi kenapa kita belajar usaha, kewirausahaan? Nah, inilah untuk menjawab kemana Anda, adik-adik, teman-teman semua, mahasiswa, yang saat ini sedang menempuh studi. Ya.
tadi karena kita ngarepin pemerintah buka lapangan pekerjaan, mengharapkan pemerintah ada perusahaan yang open recruitment besar-besaran. Nah, peluang itu harus kita bersaing. Itu pun jika ada bukaan atau jika ada lowongan ya, lowongan pekerjaan. Nah, sembari menunggu teman-teman mungkin bisa buka usaha ataupun teman-teman sudah merintis usaha seperti itu ya. Terus kemudian kembali lagi ke diri kita. Kita konsep dirinya, karakter diri kita mengenal diri kita ya. Mengenal diri kita, apakah kita ini mau terikat. Mau terikat itu kan kalau kita perusahaan, kita terikat. Terikat kerja. Kita harus datang pagi. Kita harus kerja. Kita harus datang pagi, absensi, duduk di kantor, mengerjakan kerjaan kantor, pulang nggak bisa, tidur nggak bisa. Ya, itu kalau terikat. Ada aturan yang kedisiplinan. Kalau kewirausahaan itu kemandirian. Ya, seperti yang Pak sebutkan sebelumnya, kalau yang pernah gabung di pertemuan 1 itu kalau kewirausahaan kita itu kemandirian. Kita buka usaha, kita yang mengatur keuangan, kita yang mengatur kapan usaha kita buka, tutup, ya. Konsep usahanya bagaimana. Tapi dalam kewirausahaan kita harus jangan setengah-setengah ya. Kita harus membangun brand dari kewirausahaan, dari usaha kita. Membangun konsep yang benar-benar bisa berjalan lama. Itu yang namanya business plan, rencana yang terukur. Ya, bagaimana tergambarkan usaha kita ke depannya, bagaimana kerjasama itu terkonsep. Ya. Jadi jika teman-teman bertanya kenapa belajar kewirausahaan, ya salah satunya rezeki itu nggak datang hanya dari kerja kantoran atau kerja perusahaan. Nah, sembari menunggu, teman-teman bisa berwirausahaan, kecil-kecil nggak apa-apa, nanti lama-lama membesar. Kewirausahaan seperti contoh yang sudah pernah terjadi ya, mungkin teman-teman tahu. Primagama itu hanya tempat kursus, namun sekarang sudah jadi universitas. Hanya tempat kursus yang bukanya dikontrakan, tapi lama-kelamaan sudah punya gedung, punya karyawan. Dan alangkah baiknya kita juga buka usaha dari apa yang pernah kita dapat dari bangku kuliah. Misalkan teman-teman buka usaha instalasi jaringan, pemasangan CCTV, seperti itu. Itu usaha. Itu di bidang IT. Oke, ya teman-teman ya, itu sebagai pendahuluan Pak untuk yang baru gabung, kenapa kita belajar kewirausahaan. Jadi kalau di rumah, kalau nggak ada, teman-teman kan masih daring nih. Kita bisa buka usaha, mungkin gabung buka toko di Shopee, seperti itu. Dan kewirausahaan juga nggak perlu modal yang besar bisa. Bidang jasa, kalau bidang jasa itu ya, instalasi laptop, pemasangan CCTV, itu bidang jasa. Atau mengajar, atau memberikan kursus, itu bidang jasa. Banyak jenis usaha. Lanjut ya.
Sampai di sini, paham teman-teman yang baru gabung? Nah, untuk yang pernah gabung juga, gimana? Halo? Pak, paham Pak. Paham ya? Boleh dong yang nyalain kamera sebentar? Kalau mau dokumentasi. Terima kasih nih. Wah, tetap join ya. Terima kasih yang udah join. Pak tampilkan semua bagaimana nih? Layout. Senyum yang lebar. Jadi selama perkuliahan, kalau Pak tidak kaku ya, nggak usah kaku, santai. Jadi saat diminta nyalain kamera, nyalain saja. Sudah itu boleh dimatikan ya. Aduh, lama nih. Saya untuk dokumentasi saja ini. Oke, teman-teman. Terima kasih yang udah nyalain kamera. Boleh dimatikan. Nanti kita buka lagi ya. Oke, saya lanjut ke materi minggu ini. Ya. Materi minggu ini kita identifikasi peluang usaha baru. Saya juga mungkin pasti ya, mungkin terbenak teman-teman kalau yang pernah melihat peluang mungkin di dekat rumah, di sekitarannya, ya, atau teman-teman temui itu mungkin, wah enaknya ini buka usaha di sini, enaknya ini di dekat Tera ini dibuat percetakan atau dibuat kosan. Itu ide teman-teman, ide itu mahal ya. Itu berarti pikiran kita itu nggak buta, pikiran ya, kita itu bisa melihat lingkungan itu ya. Jadi yang kita pelajari ini identifikasi peluang usaha baru. Kalau bisa kita buat usaha baru yang belum ada. Itulah kenapa grand launching, dibuka usaha yang baru. Ada yang ucapin selamat. Nah, itu dan konsepnya berbeda dengan yang ada. Kalau buka usaha baru, grand launching, itu ya apa? Pecel lele. Wah, sudah ada itu. Kita lihat identifikasi peluang baru. Kalau bisa di bidang ilmu yang kita pelajari, teman-teman. Oke, orientasi eksternal dan internal. Jadi kita dapatnya dari lingkungan di dalam dan di luar, dari apa yang kita identifikasi. Baik itu kita melihat konsumen. Pangsa pasar itu kebutuhannya apa saja. Ya. Konsumen di Lampung ini apa sih yang belum ada
Konsumen di sini, di lingkungan ini, bahkan di lingkungan ITERA ya, di lingkungan kita di sini. Kita kan sebagai konsumen ya saat ini. Nah, kalau kita mau melihat peluang usaha di lingkungan ini, kita di sekitaran ITERA atau di sekitaran Taicadu ini, kita sebagai mahasiswa kurangnya apa sih kalau kita buka usaha di sini? Nah, itu melihat salah satunya kalau melihat kebutuhan konsumen. Yang kedua, perusahaan yang ada. Nah, perusahaan yang ada di kampung ya, atau di sekitaran kita atau di tempat teman-teman ya, kan dari berbagai daerah ya, perusahaan yang ada. Kalau kita mau buka usaha, mungkin kita memasukkan proposal atau memasukkan punya CV agar kita ikut pengadaan atau pemasangan CCTV atau yang ada kebutuhan di perusahaan. Begitu juga yang ada kebutuhan di pemerintah. Misalkan di kebutuhan di pemerintah mau pembuatan website atau setiap kelurahan, camat itu perlu website kecamatan atau kelurahan untuk memberikan informasi kepada warga atas bantuan tunai, bantuan BLT misalkan, atau informasi syarat-syarat pindah kependudukan. Jadi kita mengidentifikasi peluang itu melihat dari konsumen, dari lingkungan kita sekitar, kebutuhan pangsa pasar atau orang-orang di sekitar kita, atau teman-teman di sekitaran kosan itu apa sih yang belum ada. Misalkan mau beli paket data itu harus jauh berjalan. Itu peluang usaha. Perusahaan atau pemerintah, seperti itu. Hampir sama. Kebutuhan di perusahaan atau pemerintah itu yang kita identifikasi. Tidak perlu kita datangi. Atau kita masukin proposal. Tapi biasanya perusahaan atau pemerintah itu selalu ada pertanggungjawabannya ya kalau mereka mau kerjasama, sehingga mereka bisa dana bantuan, dana untuk mereka pengadaan website atau instalasi jaringan itu bisa diganti oleh pemerintah ya, bisa diklaim oleh mereka. Biasanya harus punya CV atau perusahaan yang jelas, usaha yang jelas ya. Penelitian dan pengembangan. Ini penelitian dan pengembangan. Nah, kewirausahaan dalam penelitian dan pengembangan, teman-teman, contohnya saja sebagai mahasiswa kan teman-teman ada lomba UKM. Biasanya ada lomba UKM. Membuat konsep usaha. Kalau penelitian, teman-teman, selagi mahasiswa juga kan bisa ikut penelitian atau PKM, pengabdian kepada masyarakat. Itu pengajuan proposal. Itu peluang loh. Ya. Penelitian dan pengembangan. Bahkan bisa teman-teman. Kalau sudah pernah ada yang ngajuin penelitian atau pengabdian di sini? Penelitian atau PKM mahasiswa? Sudah pernah? Nah, itu teman-teman bisa 2-3 orang. Dananya itu cukup lumayan besar, teman-teman. Dananya teman-teman tinggal ajukan proposal, penelitian atau PKM, pengabdian masyarakat. Mungkin sekarang sudah, kemarin itu ada tanggal berapa kemarin? Kurang lebih 1 minggu yang lalu yang tutup ya.
sudah habis. Mungkin ditunggu lagi atau di semester berikut, di awal semester atau di akhir semester, itu ada lagi penelitian atau pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan mahasiswa. Itu dibiayai, teman-teman buat konsep, misalkan konsepnya pengabdian ke masyarakat, misalkan pembuatan website di sekolah atau di desa apa. Teman-teman buat proposal, belum dibuat websitenya, buat proposal, ajukan di LP3 ITERA. Selagi di penelitian atau PKM itu dibuka, nanti proposal teman-teman kira-kira kalau benar-benar layak, teman-teman nggak buatnya setengah-setengah, itu dibiayai teman-teman. Nah, itu nggak mandiri teman-teman. Teman-teman berkelompok, 3 orang apa 5 orang maksimalnya. Seperti itu. Kalau mau ikut penelitian dosen, teman-teman sebagai mahasiswa mungkin bisa pinjam nama dosennya. Pinjam nama Pak boleh, PKM, pinjam nama Pak boleh. Nah, kalau dosen biasanya lebih besar juga ya. Nah, teman-teman gunakan saja, tapi dananya ambil saja, pakai saja nama saya, siapa, Pak dosen PA-nya, dan lain sebagainya. Ya, ini untuk faktor peluang jika ingin dapat dana tambahan. Nah, jadi bidang penelitian pengembangan ini Pak contohkan di bidang kita ya, saat ini sebagai kita mahasiswa, kita bisa ikut penelitian atau pengabdian di sekolah. Nah, tapi yang jelas teman-teman kalau buka usaha di luar penelitian atau pengembangan, kita melihat konsumen itu pasti. Karena yang kita lihat konsumen itu adalah raja yang akan membeli usaha kita. Perusahaan, pemerintah. Lanjut, sumber gagasan bagi produk dan jasa. Sebentar ya, saya balas. Sumber gagasan bagi produk dan jasa yang baru. Nah, kalau alangkah enaknya kalau kita buka usaha itu bangkit dari hobi. Yang suka hobi kucing, yang suka hobi ikan, mungkin bisa buka konsep usaha dari hobi itu. Hobi ternak ikan lele atau hobi memelihara kucing. Kucingnya cukup 2, terus beranak dijual. Atau hobi pelihara burung. Itu menyenangkan. Hobi yang suka mancing. Mungkin buka pemancingan. Itu hobi. Apalagi teman-teman yang saya percaya hobinya hobi ngoding. Kayaknya. Mungkin bisa buka jasa pembuatan website. Hobi jaringan. Hobi fotografer. Hobi edit foto, Photoshop. Itu bisa teman-teman. Jadi sumber gagasan baru, produk dan jasa baru. Jadi kita buka usaha teman-teman, kita itu konsepnya mau jual produk atau mau menawarkan jasa. Kalau produk, kita berjualan. Kita jual kucing atau jual anjing atau jual burung. Itu produk. Atau jual peralatan-peralatan laptop. Kemudian kalau jasa, yang paling standar kita buka kursus. Jasa coding, program, jasa instalasi jaringan, itu jasa. Bila perlu kita kalau buka
jasa kayak gitu, orang bayar dulu, baru kita beli peralatan kamera, CCTV, beli kabelan, kita pasang aja, ambil keuntungan dari jasa. Seperti itu. Yang kedua, mengamati kekurangan dan kekurangan produk dan jasa yang ada. Jelas kalau kita buka usaha, mungkin yang sudah ada di lingkungan kita, inilah yang kita harus amati, mungkin kita amati, tiru, modifikasi. Nah, kekurangan dari usaha itu apa? Orang yang sudah ada buka usaha, misalkan dia buka usahanya dengan belum ada promo atau belum ada kerjasama dari produk yang ada. Jadi kita harus ada nilai jual lebih yang kita tawarkan, baru orang mau buang. Kalau kita tidak lebih baik dari usaha yang pernah ada, kita kalah. Yang ketiga, mengapa tidak terdapat? Mengapa tidak terdapat? Apa ya maksudnya? Kalau teman-teman belum ada konsep baru, gagasan baru untuk produk atau jasa, ide yang ada tersirat di benaknya, coba cari banyak-banyak, lihat-lihat lingkungan kita, kekurangan atau ini yang kita identifikasi. Kalau tidak punya gagasan baru, mengapa? Mungkin kita kurang informasi. Ini mengapa tidak terdapat gagasan baru di pikiran kita? Tidak bisa melihat peluang, tidak punya, di otak kita hanya bisa main game, balas chat kekasih. Nah, itu pikirannya dalam ruang lingkup yang terbatas. Jadi kita harus banyak membaca, mungkin baca koran, melihat peluang lingkungan kita. Seperti itu. Pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Nah, jadi kita juga pemanfaatan produk dari perusahaan lain ini bisa dalam bentuk kerjasama. Misalkan teman-teman kerjasama dengan perusahaan. Nah, dia yang mengadakan barang, kita yang jasanya. Seperti misalkan pemasangan CCTV tadi ya. Nah, kita ambil dapat harga murah dari kerjasama dari perusahaan tersebut atau dari toko tersebut, kita yang instalasi. Ya kan? Jadi banyak yang jual peralatan komputer, misalkan jual peralatan komputer di antaranya. Jual kabelan, jual kamera CCTV, tapi dia tidak ada jasa. Kita tawarkan. Mungkin dia bisa pasang pelang di sana atau bisa pasang poster. Setiap kali ada pembeli yang datang, membeli kamera, menanyakan informasi kalau buat CCTV ada nggak jasanya di toko ini. Mungkin kita bisa ditawarkan seperti itu. Ya. Jadi Pak contohkan konsep yang mungkin bisa kita jamahi, kita raih teman-teman. Jadi konsepnya nggak muluk-muluk amat, yang realistis. Ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi jangan sampai mengapa tidak terdapat ide atau gagasan baru di benak kita. Jadi itu berarti kita kurang melihat lingkungan, tidak peduli dengan lingkungan. Ya. Jadi ada yang merasa seperti itu? Halo? Bagaimana nih?
Halo, apakah tertidur? Tidak, Pak. Tidak. Tidak Pak. Ada ide atau tersirat atau yang teman-teman lihat di lingkungan ini, kira-kira peluang usaha ada nggak? Pernah terlihat, pernah terbesit di pikirannya? Atau sudah punya usaha keluarga? Halo? Kalau saya top up game, Pak. Nah, itu. Konsepnya bagaimana, Tommy? Kalau saya itu kayak dia kalau jualannya lewat FB, IG, WA gitu, Pak. Kalau ya modelnya transfer gitu, Pak. Tapi gamenya selalu ada, nggak akan habis oleh waktu ya? Kalau gamenya kayak game ML, PUBG gitu, Pak. Oh, ya seperti itu ya. Jadi berangkat dari hobi main game. Bisa ikut kompetisi game. Kalau di tempat daerah saya kemarin itu yang hobi main PES itu ada diadakan lomba PES setiap 17 atau benar-benar di bawah kementerian, di bawah dinas komunikasi. Seperti itu. Ada lagi yang konsep lain? Nah, terbesit yang bisa matematika nih. Yang bisa buka kursus. Bahkan yang ini ya, contohnya sekarang itu orang yang baru lulus PNS itu karena dia berhasil lulus pas PNS, dia buka kursus jasa belajar lulus CPNS. Itu belajar melihat dari apa yang dia dapat. Jangan saja jasa coki itu nggak dibenarkan, ketahuan kita sialnya nanti. Tuh, terima kasih untuk yang telah memberi contoh. Jadi mungkin timbul agar teman-teman timbul apa ya, tampil di dirinya kesadaran atau ide terbesit ya. Selama saya perkuliahan, ilmu yang saya dapat apa? Atau hobi yang saya punya apa? Hobi foto-foto fotografer atau hobi edit-edit foto. Itu bisa teman-teman. Sudah ada contoh teman saya juga ya. Ini benar nyata. Hobi fotografer, hobi edit-edit foto, hobi buat gambar-gambar komik. Ya, dia ke jasa fotografer. Nah, setiap ada pernikahan, foto samanya. Hobi edit video, seperti itu. Jadi itu berangkat dari jasa. Ya. Jadi coba cari ide di sekitar kita. Memang buka usaha itu energi pertama itu yang berat. Takut gagal, takut nggak maju. Tapi yang jelas kalau kita punya konsep, punya ide yang bagus, bisa bertahan. Yang berikutnya perencanaan dan pengembangan produk. Nah, ada 5 tahap teman-teman. Tahap dalam perencanaan dan pengembangan produk yang telah ada. Mulai dari gagasan kita gambarkan dalam bisnis plan, dalam konsep BMC, bisnis model, kanvas, konsepnya. Ya. Kemudian pengembangan produk. Kemudian itulah kenapa kalau sekarang pengembangan produk
yang dari melihat yang sudah ada, yang sudah kita sudah buka usaha, apalagi yang produk kita yang kita tambah. Atau kalau yang sudah buka kedai kopi, mungkin ditambah dengan ada musiknya, jadi pada pengembangan. Tahap uji pemasaran. Nah, uji, ada promonya teman-teman. Itu nggak ada salahnya promo. Jadi kemudian sering kan kita mengamati usaha baru, terus kemudian banyak yang ucapan selamat, papan bunga. Itu strategi pemasaran teman-teman. Agar orang di sekitar atau orang yang belum tahu, oh ini baru dibuka. Ayo coba main ke sana. Uji pemasaran. Perayaan itu, kalau buka usaha itu penting. Promokan dengan rekan-rekan. Atau pemasarannya harus ekstra. Apalagi buka usaha yang baru. Tahapan komersialisasi. 5 tahapnya, gagasan, konsep, pengembangan produk itu harus ada. Harus ada semua. Agar kita buka usaha hari ini, minggu ini, kemudian minggu depan tutup. Kalau nggak ada perencanaan. Anggap saja sama punya visi tanpa misi atau punya misi tanpa visi. Punya konsep tapi tanpa kita kembangkan, lama-lama nggak ada lagi. Karena setiap pembeli itu hanya ingin penasarannya saja. Setiap dia datang, oh ini baru, dia datang. Sudah itu dia nggak datang lagi. Kalau kita tidak ada konsep yang baru. Jadi jangan cepat berpuas jika tidak ada ide yang kita kembangkan. Kemudian lanjut matriks produk. Ini bidang produk pasar. Matriks produk pasar. Kita tawarkan produk atau jasa ya, yang ada atau yang baru. Usaha itu yang Pak jelaskan tadi, kita menjual produk atau kita menjual jasa. Baik yang ada, kita harus lihat penetrasi pasar yang meningkat, kebutuhan konsumen yang meningkat. Kebutuhannya saat ini apa sih? Kemarin itu kan nggak ada yang sedikit orang yang beli masker. Sekarang itu sudah banyak. Jadi kita melihat kebutuhan pasar. Itu contohnya. Yang penetrasi pasar yang meningkat, kebutuhan orang-orang di sekitar yang meningkat. Jika yang baru diverifikasi pasarnya. Apakah kita buka usaha itu hanya bertahan berapa minggu? Apakah benar-benar konsumen kita tersebut orang datangan, orang-orang baru, atau orang yang menetap, agar pasar kita, usaha kita bisa bertahan. Diverifikasi, teman-teman. Kemudian jika produk atau jasa itu baru, benar-benar baru, belum ada, diverifikasi, diverifikasi produk atau jasa kita baru. Kemudian kalau yang baru tetap harus selalu ada inovasi, ada jasa, ada promo, ada nilai jual lebih yang kita tawarkan dan diverifikasi. Tetap baik yang baru atau yang sudah ada, kita tetap memverifikasi pasar. Kalau dahulu zaman Pak itu menjamur tempat
tempat apa namanya online atau kursus ya. Sekarang yang mau apa ya namanya online menggunakan warnet maksudnya sekarang udah banyak. Jadi itu manfaat dari verifikasi pasar. Jadi kita lihat diidentifikasi. Arti pentingnya orientasi atau tindakan dari yang kita lakukan di pemasaran. Penting nih pemasaran diorientasikan, diimplementasikan. Karena kalau tidak ada pemasaran, penyebabnya kegagalan bisnis kecil. Usaha yang baru mulai kalau kita nggak suka ngobrol atau kita kurang bisa promo, gagal sudah pasti. Itulah kenapanya kalau orang berjualan itu ramah sekali. Harus sabar. Kalau ditawar, pemasaran. Ayo Bu, mampir Bu. Oh, seperti itu. Itu yang kecil, yang sederhana teman-teman. Kita harus ada pemasaran. Mulai dari mulut ke mulut, dari handphone ke handphone. Sampai ke media sosial, di-share lagi. Seperti itu pemasarannya. Jadi dalam konsep belajar kita hari ini, kita contohkan yang bisa kita, yang realistis ya, yang contoh yang sederhana saja ya. Seperti itu. Penyebab kegagalan bisnis kecil adalah kurangnya penjualan dan kurangnya daya saing. Bukan pesaing ya, kurangnya kita bagaimana mempromosikan motivasi untuk memasarkan produk. Kegagalan yang kedua tersebut tercermin kenaifan atau naif, benar orang itu, dari para pendiri atau kita yang buka usaha dalam mengabaikan perlunya orientasi pemasaran. Sangat perlu teman-teman pemasaran itu. Modal pertama itu pasti kalau kita buka toko, kita buat poster, pasti keluar produk. Buat baliho, itu pasti. Jangan percaya diri, naif, bahwa tidak perlu banyak-banyak poster, tidak perlu banyak-banyak brosur. Jadi karena yang kita kita informasikan produk kita bukan hanya orang-orang itu saja. Kalau bisa orang yang belum orang-orang yang jauh atau orang yang belum kenal mengenal produk kita. Ya. Ya, saya yakin mungkin teman-teman di sini kalau punya ide konsep bisnis kerjasama, nanti buat brosur atau buat poster ya, desain poster yang bagus, menarik, dipasarkan. Kembali ke kelompok. Apa ya maksudnya? Jadi orientasi pemasaran itu kalau kita kerjasama, kita itu tidak bergerak sendiri, harus semuanya merintis. Ya. Kalau teman-teman dari sini yang ikut perkuliahan Pak, mungkin nanti kan kita belajar dibuat kelompok, tentukan kelompoknya sendiri-sendiri, cari ide gagasan yang teman-teman lihat, yang realistis, yang bisa teman-teman kira-kira terapkan berkelompok. Nah, ide itu ide yang
setiap kita pasti punya ide. Teman-teman bahkan mungkin punya ide yang lebih cemerlang dari teman satunya. Jadi konsep itu digabungkan. Ide-ide ini yang banyak ide ini yang membuat usaha kita bisa berjalan. Oh ya, ini promokan lewat media sosial. Oh ya, ini dipromosikan buat poster, buat brosur. Kembali ke kelompok. Diskusikan dan urutkan permasalahan yang teman-teman temukan yang paling urgent. Paling urgent. Saya tahu permasalahan yang paling urgent itu TA. Buka jasa TA. Jangan ya. Jangan ya, nanti ketahuan. Diskusikan urutan permasalahan yang teman-teman temukan yang paling urgent, teman-teman. Di lingkungan kita. Kita nanti buat kelompok. Nah, bisa kelompoknya 3-5 orang. Teman-teman identifikasi, setiap orang buat identifikasi permasalahannya. Diurutkan prioritasnya. Permasalahannya yang paling urgent, yang paling mendesak, yang paling dibutuhkan oleh orang dari identifikasi kita. Kemudian pilih salah satu permasalahan yang berpotensi untuk jadikan usaha. Ya, gitu. Ubah permasalahan tersebut menjadi konsep usaha. Nah, jadi kita belajar, sudah tergambar melihat mengidentifikasi usaha, kita harus orientasikan pemasarannya. Nah, mulai dari ini teman-teman nanti bentuk kelompok, menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada atau ide-ide usaha. Kemudian teman-teman kasih peringkat usaha yang paling punya potensi. Dan kalau bisa teman-teman sambil kuliah, sambil buka usaha, nggak apa-apa. Gitu. Ubah permasalahan tersebut menjadi sebuah konsep usaha. Nanti teman-teman gambarkan dalam bentuk BMC ya, atau business plan. Nanti kita belajar di pertemuan ini juga. Oh ya, satu lagi slide. Isi dari konsep usaha tersebut diantaranya permasalahan yang teman-teman pilih, yang teman-teman urutkan. Kenapa kita harus menyelesaikan permasalahan tersebut? Permasalahan, misalkan di lingkungan ini belum ada koperasi sebenarnya. Koperasi, mestinya ada koperasi. Sehingga saat teman-teman misalkan buat laporan, cetak TA, itu belum ada yang cetak TA yang timbul ya, hasil timbul yang di sini, bahkan di sekitaran ITERA ini belum ada. Pak saja yang kurang tahu, atau yang lain lah ya, punya permasalahan teman-teman. Rencanakan atau cara penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, ini sudah soal ya. Analisa peluang usahanya siapa saja. Bisa analisa peluang ini siapa saja konsumennya, masyarakatnya, siapa apa. Misalkan dari tingkat usia, dari tingkat usia, kebutuhannya apa, anak-anak atau anak sekolah atau orang pegawai atau karyawan. Analisa kendala atau problem yang mungkin teman-teman temui, kan? Itu dianalisa. Siapa saja yang terlibat dan tanggung jawab dari masyarakat kita. Ya jelas ya, ada teman-teman satu kelompok. Apa saja yang terlibat. Misalkan kita buka jasa, ada yang kerjasama dengan kita. Target pasar, tahu ya, target pasar kita bisa kita gambarkan dalam lingkungan luas wilayah cakupan kita, atau lingkungan di sekitaran kampus kita,
Itu target konsumen. Konsumen ini yang membeli produk kita atau jasa yang kita tawarkan. Nah, nanti ini dijelaskan kembali untuk dari konsep ini. Kurang lebih nanti kita teman-teman cari peluang usaha, teman-teman urutkan, teman-teman buatkan rencana peluang, analisa kendala yang ada, target pasar, dan oke, sampai di sini teman-teman bagaimana? Coba Pak buka ya. Permis Pak, izin ke toilet. Ya nggak apa-apa. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami sejauh ini? Bisa, Pak. Bisa. Oke, sip. Pak kirim ya fotonya. Oke, lanjut ya. Ke slide berikutnya. Jadi ada nyambung sih antara slide yang ini dengan yang sebelumnya. Jadi setelah kita mengidentifikasi alangkah baiknya yang identifikasi kita itu kita gambarkan bentuk abstraknya, baik itu bisnis plan ataupun kerangka BMC-nya. Ini nyambung dari slide yang tadi. Ya kan ya? Ini permasalahan yang kita temui, kita urgenkan. Sini. Kenapa kita harus punya bisnis plan? Jadi ini bisnis plan ini rencana bisnis kita, rencana bisnis yang tergambarkan atau terkonsep atau tertulis, ya, menjelaskan gambaran usaha kita dan keberlanjutan atau proyeksi di yang akan datang. Itu harus punya rencana. Itulah kenapa bisnis plan, ada rencana yang tertulis dari hasil analisis kita. Ada rencana pengembangan dari usaha kita. Dokumen yang menyatakan keyakinan dan kemampuan sebuah bisnis atau usaha yang kita akan bangun. Kita mau jual barang atau jual jasa. Ya. Dengan menghasilkan profit yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Ini kalau kerjasama. Atau teman-teman patungan buka usaha. Nanti ya, keuntungannya dibagi rata. Selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Jadi teman-teman misalkan yang punya dana patungan buka usaha, buka konsep mulai dari misalkan yang hobi fotografer, mungkin beli kamera patungan. Jadi dana dari sumbangan tersebut, dari kumpulan tersebut, teman-teman buka usaha jasa fotografer atau yang suka foto-foto prawet kayak gitu. Nah, teman-teman bisa buat konsep seperti itu. Bisnis plan dibuat jangka pendek dan jangka panjang. Jadi namanya aja rencana ya, rencana dari bisnis yang kita buat. Target realistisnya siapa? Mungkin teman-teman sekitar. Kemudian merambah jangka panjangnya. Kita promosikan sehingga bisa bertahan. Yang diikuti oleh wirausaha sehingga bisa digunakan untuk menjawab
pertanyaan. Dan di mana saya sekarang? Kemana saya sekarang? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Kan jadi kita mungkin teman-teman kalau suka baca orang-orang yang merintis usaha itu, mulainya dari mana? Di mana dia sekarang? Itu bisa jadi pertanyaan kita. Kita mulai bangkit buka usaha itu mulai dari mana? Kapan? Di mana? Kemana saya sekarang? Kemana saya sekarang? Tujuan kita ke depannya. Usaha ini mau dikembangkan bagaimana? Apakah harus punya home base atau punya apa ya, tempat? Dan rencana bagaimana saya bisa sampai sekarang itu setelah teman-teman melewati masa-masa merintis usaha. Misalkan yang buat KFC ya, kakek-kakek itu buat ayam goreng. Setelah ditolak oleh beberapa perusahaan, mungkin dia baru bisa, setelah itu baru bisa menjelaskan dia sampai sekarang ini bagaimana. Atau contoh yang di Indonesia, Bob Sabino hanya jual telur ayam atau telur bebek ya. Konsepnya hanya jual telur. Kemudian kemana dia yang akan dia usahakan? Dia menyediakan stok telur ke beberapa toko. Atau teman-teman contoh konsep pecel lele atau lele ya, ternak lele teman-teman. Hobi itu, ini berawal dari hobi misalkan saya sekarang. Kemudian target teman-teman menyediakan stok lele di satu rumah toko atau rumah makan. Kemudian kemana saya yang akan datang? Saya harapannya bisa dalam lingkungan Lampung Selatan atau di Raicadu. Kemudian bisa meluas lagi. Itu jangka panjang. Terus jangka pendek, jangka panjang. Itu terkonsep di dalam bisnis plan. Baru bahkan Anda bisa menjawab bagaimana saya bisa sampai saat ini. Itu baru terjawab. Sampai saat ini misalkan yang jual lele tadi, teman-teman adalah pengusaha lele yang menyediakan stok lele di seluruh Lampung. Semoga aja ya, amin. Bisa baru teman-teman bisa ceritakan. Jadi kurang lebih inilah pertanyaan yang mungkin teman-teman harus pikirkan jika buka usaha dari bisnis plan. Jadi harus punya target, harus punya plan pendek, kemana saat ini, yang akan kita capai apa, kemudian baru kita ceritakan jika telah berjalan. Nah, manfaat dari rencana bisnis ini, bisnis plan ini penting teman-teman. Penting antara bedanya dengan coba-coba, ya, buat anak kok coba-coba ya. Jadi buat usaha kok coba-coba, ya alamat ya rugi. Kalau buat usaha juga coba-coba. Kalau bisnis yang terencana, usaha apa aja terkonsep. Kalau coba-coba, mau coba usaha ini, coba usaha ini. Itulah harus diidentifikasi. Mengapa memilih usaha tersebut? Itu harus kita jawab dari pertanyaan ini. Lokasinya di mana? Lokasi ini kalau konsepnya kita mau punya lokasi. Markas lah ya. Tapi tidak harus melulu keluar modal awal untuk sewa kios. Bukan. Lokasinya bisa dari rumah, berangkat dari rumah. Atau berangkat dari usaha itu bermula dari kosan, kos-kosan. Kos-kosan kita tempat tinggal maksudnya ya. Ide tersebut terencana. Jadi tempat kumpulnya di mana nih? Lokasinya bisa. Siapa konsumennya? Konsumennya
atau teman-teman kuliah, sesama teman-teman kuliah. Dari modalnya, kalau bicara modal, kalau kita buka usaha, mungkin patungan. Kalau usaha produk, kalau usaha jasa, mungkin bisa kita cari kerjasama. Orang yang menanamkan modal untuk kita. Dan sebagainya. Jadi ini perbedaan bahwa usaha itu mau direncanakan atau mau coba-coba. Harus bisa menjawab dari pertanyaan ini, teman-teman. Usaha apa? Mau coba usaha ini. Jadi kita harus mampu menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Ini keuntungannya ada dari perencanaan usaha. Sebagai kendali perusahaan, keuntungannya. Menjaga fokus usaha. Karena kita telah terkonsep usahanya. Fokusnya bidang apa. Kalau coba-coba itu biasanya angin-anginan, pindah-pindah usaha, rubah-rubah jenis terus. Seperti itu. Oke, sampai di sini untuk bisnis plan. Cukup dimengerti? Teman-teman? Halo? Mengerti, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ngerti, Pak. Cukup jelas, Pak. Cukup Ngerti, jelas. Pak. Oke. Yang berikutnya, teman-teman. Pentingnya bisnis plan. Jadi ketika kita sudah punya rencana, kita itu harus ada di bisnis tersebut. Kita nggak boleh setengah-setengah, harus terjun. Ya, rencana. Kalau coba-coba, ya banyaknya malasnya, banyak alasan. Jadi nggak boleh setengah hati. Kemudian, kalau bisa, ya, yang terencana ini ada yang membiayai, itu bisa pembiayaan bank atau konsep peminjaman uang KM, ya, UMKM, ya, pinjam bank untuk modal usaha itu lebih kecil bunganya. Mendapatkan dana investasi. Bisa siapa kita cari orang yang mau kerjasama dengan kita investasi, atau seperti dicontohkan sebelumnya, mungkin toko tersebut jual kamera tapi tidak punya teknisi, bisa seperti itu. Kita jual jasa. Membangun strategi aliansi, atau kalau kita buka kerjasama, mungkin sesama, misalkan pencinta hewan, pencinta burung, kita buka buat aliansi atau buat kelompok, sehingga bisa adakan kerjasama, atau kalau lomba burung seperti itu, aliansi atau kelompok usaha, ya, kelompok aliansi usaha, misalkan usaha laundry, misalkan itu saling share informasi, ada, teman-teman. Mendapatkan kontrak yang cukup besar. Ini pentingnya dari bisnis plan, kontrak usaha. Kemudian menarik karyawan yang punya ide yang bagus.
Kalau kita punya terencana, kalau kita mau merekrut karyawan, kita selektif ya merekrut karyawan. Agar karyawan, misalkan kita punya usaha, karyawan kita enggak hanya cuma gajinya saja, tapi lebih selektif karyawan kita pilih. Atau orang-orang yang kompeten mau jadi karyawan kita, sehingga tertarik. Ya, apa yang kalau kamu kerja dengan saya, apa yang saya tawarkan ini. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ya, jika teman-teman menggabungkan usaha yang telah ada, atau merger, dan akuisisi ya, dari usaha, itu harus jelas, teman-teman. Harus diselesaikan bagaimana konsepnya kalau merger atau menggabungkan dengan usaha. Ada usaha yang jual produk, misalkan ada usaha teman-teman buka jasa. Harus jelas pembagiannya, mergernya. Ataupun kalau teman-teman mengakuisisi usaha yang telah ada, harus ada kesepakatan. Yang kedelapan, memotivasi dan memfokuskan kita untuk bisa memanajemen sebuah usaha yang akan kita bangun, bisnis. Manajemen untuk tim ya. Memotivasi, kita harus punya motivasi, kita harus fokus, kita harus memanajemen rekan-rekan kerja kita. Tentunya teman-teman kalau mau buka usaha pastinya kira-kira menilai orang yang akan kita kerjasama. Orang ini pemalas, orang ini bangun tidurnya siang. Gak mau lah pasti teman-teman buka usaha dengan dia. Pasti teman-teman mau buka usaha yang kira-kira yang kalau teman-teman punya kepribadian memimpin, teman-teman itu orang yang kita kerjasama minimal nggak keras kepala, bisa diajak bertukar pikiran. Bisa seperti itu, ya. Oke, lanjut. Bisnis plan. Nah, ini apabila bisnis plan yang kurang baik atau sehingga menyebabkan kegagalan. Nah, tujuannya, contoh yang kurang baik ini, tujuannya tidak jelas, tidak masuk akal. Contohnya kalau kita di sekitar ini punya cita-cita mau langsung, wah saya kalau nggak punya modal, saya nggak mau buka usaha. Tujuan saya mau buka kontrakan atau kos-kosan di sekitaran ITERA. Kalau kita nggak bisa, belum punya dana, nggak bisa, nggak masuk akal itu namanya. Jadi cari yang rencana bisnis yang realistis. Kalau bisa, yang ada di permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, teman-teman. Pengusaha kurang tanggung jawab. Nah, ini contohnya kalau teman-teman buka usaha atau punya bisnis, hanya mengandalkan satu orang atau teman-teman satu orang yang kerja keras, yang sudah pikirannya sudah terfokus di usaha. Itu kalau kurang tanggung jawab, kurang kompak, gagal. Yang ketiga, pengalaman perencanaan yang tidak ada. Jadi nggak ada salahnya kalau kita buka usaha, kita sharing dari usaha yang telah berjalan, belajar dari orang yang pernah buka usaha. Tidak bisa menangkap atau ancaman kelemahan. Jadi kalau kita tidak mampu melihat peluang yang ada ke depannya, atau pesaing kita akan ada, kita akan gagal. Itulah kalau fotokopi sering kan
kita mau lihat tempat fotokopian, itu berdempetan, berdekatan. Tapi kita harus punya daya saing yang lebih atau kelebihan. Karena banyak teman-teman ancaman itu. Dan kelemahan kita apa? Kita harus bisa melihat. Nah, sebagai gambaran, teman-teman, kalau kita biasa aja, kalau kita konsep, kita akan gagal dengan pesaing yang ada. Konsumen tidak mengharapkan produk tersebut. Itu kita mau buka usaha yang konsumennya tidak mengharapkan produk tersebut. Mau buka usaha warnet di sekitaran ITERA, nggak akan bisa, karena di sini sudah ada WiFi gratis yang tidak dibutuhkan konsumen. Oke, lanjut. Stakeholder dalam bisnis plan, pihak intern perusahaan, merger, manajer, pegawai karyawan yang berwenang. Stakeholder dalam bisnis plan. Ya, dalam perusahaan ini contohnya ada manajer, pegawai, karyawan yang berwenang. Dalam pihak eksternal perusahaan, investor atau mitra usaha kerjasama. Jadi kita harus lihat kalau kita kerjasama di perusahaan ini orang yang akan terlibat dengan kita, pihak-pihaknya. Kerangka bisnis plan, nama perusahaan, lokasi atau online, bisa perkantoran atau pabrik atau pertokoan, lokasi. Nama perusahaan ini cukup pendek, yang mudah diingat, mudah, enak, up to date, yang terbaru. Konsep nama perusahaan kita atau nama usaha kita. Kalau nama usaha kita panjang, nah, ingat ya, kalau buat usaha itu yang image-nya tergambar dari nama. Ya. Nah, kalau bisa image itu melekat, mudah diingat, berkesan. Namun jangan nama usaha itu yang sudah ada. Bisa saja kita dituntut. Misalkan perusahaan atas nama merek tas yang sudah ada. Itu nggak boleh. Kita bisa tuntut. Karena mereka telah mendaftarkan di hak paten. Komoditi yang diusahakan. Konsumen yang dituju. Total permintaan kapan ini yang diidentifikasi. Pasar yang dimasuki. Kita memasuki pasar atau kawasan pendidikan atau kawasan anak-anak perkuliahan. Bisa di usia, berdasarkan usia itu pasar yang kita masuki. Partner yang diajak kerjasama, apabila ada kerjasama ya, personil yang dipercaya. Kita buka usaha, kita tentunya selektif juga. Orang yang kita ajak kerjasama ini tanggung jawab enggak? Orang yang kita ajak kerjasama ini, partner kita ini, personil kita ini, orangnya jujur atau tidak? Orangnya malas-malasan tidak? Pasti teman-teman punya, antara satu sama lain punya penilaian tersendiri dengan teman-temannya. Walaupun kadang itu baik, tapi ada satu hal yang untuk urusan kepercayaan atau urusan pekerjaan, dia ini tidak bisa diandalkan. Sama seperti teman-teman cari teman-teman curhat.
cari orang di sekitarnya dulu, curhat. Ada yang mulutnya ember, ada orang yang bisa jaga rahasia. Sama seperti itu. Kalau kita buka usaha, cari orang yang kita percaya. Jumlah modal yang diharapkan, dana yang tersedia. Tuh, ya, modal yang ada tersedia. Modal sendiri atau kredit atau invest, modal yang berjangka atau cash budget yang langsung dan sebagainya. Ya, itu untuk bicara modal utamanya, modal awal. Peralatan yang harus ada, misalkan teman-teman buka usaha fotografer harus punya kamera, harus punya misalkan buka instalasi jaringan, minimal harus punya tang kering atau tester. Itu peralatan yang harus ada. Dan yang ketujuh, jangan lupa promosinya bagaimana. Lewat sosial media, harus buat brosur, promosinya buat iklan, di video kah. Promosinya juga harus kencang, teman-teman. Promosinya harus keras. Nah, kemudian analisa bisnis kita. Analisis SWOT. Ya. Nah, ini untuk menjawab dari ini nih, untuk menjawab analisis ini. Nah, peluang, kendala atau permasalahan. Gunakan analisis SWOT. Ya. Kekuatan, ya, praktis, unik. Produk kita bagaimana? Jadi harus tergambarkan di sini, harus praktisnya bagaimana? Misalkan diuraikan. Uniknya di mana? Gerennya apa? Spesifiknya apa? Rawan. Kemudian menganalisis pesaing, opportunity, belum banyak saingannya, tren yang ada di sekitar. Jika kita mengetahui kelemahan kita atau kekurangan dari usaha yang kita rintis, kita itu pasti punya jalan untuk mengatasinya. Ini menganalisis ya, analisis SWOT. Ini BMC. Wah, seharusnya BMC ini pertemuan yang berikutnya seharusnya. Nah, ini konsep yang benar-benar tergambar. Ya. Bisnis BMC ini, bisnis model kanvas ini, kerangka yang tergambar abstrak dari 9 model, ya. Blok-blok yang harus kita isi. Yang tergambar mulai dari konsumen, mulai dari produknya, terus nilai jualnya apa, baru sampai ke untung atau profit yang kita dapat. Suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar model bisnis ini, kanvas, berupa lukisan atau brosur, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Karena dia tergambar dari kiri layar ke kanan melihatnya. BMC dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. Bisnis apapun dia teruraikan di konsep ini. Membantu mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis sehingga profit dapat dilakukan dengan cepat. Ada 9 pilar utama, ada 9 poin yang terurai. BMC menjelaskan, atau bisnis model kanvas ini menjelaskan hubungan dari 9 tersebut. Jadi 9 ini saling berkaitan, mulai dari konsumen ini nih. Visual sehingga inovasi yang dibuat pada model bisnis
Nah, bahkan inovasinya juga tertulis dalam model BMC. Perusahaan tersebut lebih mudah dipahami dan dimengerti. Ini langsung saja ya. Consumer segment. Consumer segment. Value atau keuntungannya. Blok ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis kita menarik dan berbeda dengan bisnis yang ada. Apa? Value-nya. Atau keuntungan yang didapat dari si pembeli. Jika mereka kan pembeli ini selalu membandingkan dengan toko sebelah atau usaha yang pernah mereka kunjungi, yang pernah mereka kerjasama. Kita harus punya kerjasama. Customer segment. Bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial kita. Nah, pelanggan kita yang tergambar, konsumen. Channel ini adalah media bisnis yang digunakan untuk mendeliver solusi yang kamu tawarkan pada konsumen. Sederhana. Consumer relation, jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk Anda, maka customer relation adalah kebalikannya. Yang bekerja sama. Kita misalkan melakukan kerjasama dengan dinas apa, atau dengan perusahaan apa, kita mengadakan produknya. Belum tahu produk kita. Key atau key activity atau utamanya bagian yang menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan keuntungan yang didapat dari perusahaan tersebut ya, posisinya. Terus sumber daya utamanya adalah merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis dari perusahaan, modal utamanya. Kan modal utamanya harus punya kamera, modal utamanya harus punya komputer, punya laptop atau punya handphone. Itu tergambarkan. Key partner, tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis. Tentu kita membutuhkan mitra. Pasti teman-teman kalau dalam pengadaan jasa, misalkan teman-teman buka usaha jasa, partner kita kalau bisa kita punya toko yang bisa memberikan kita harga yang lebih miring atau lebih murah. Itu ya mitra kita ya. Stream. Jadi pada blok ini ada cost dan revenue. Kamu menjabarkan struktur finansial dari perusahaan, keuangannya, cost. Kemudian cost, pada bagian ini kita menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan. Biasanya jasa, misalkan kita mau ke lokasi, kita perlu menguraikan biayanya minyak untuk datang ke sana atau ongkos Gojek atau minyak motornya. Sehingga ini contoh memproduksi makanan sehat berbahan buah stroberi segar. Consumer segmentnya ini pembeli kita siapa? Mulai anak-anak. Jadi kalau anak-anak minum ini mabuk, jangan ditulis. Ya. Konsumen kita. Atau kita pengadaan, misalkan kalau penjahit itu konsumennya menyediakan produk baju untuk anak-anak. Nanti enggak kita tulis baju untuk ibu-ibu. Jadi ini apa saja yang kita ada di toko kita. Ini consumer segmentnya anak-anak, wisatawan lokal, pencinta makanan sehat, restoran dan kafe. Relationship di diskon dan promo ke toko oleh-oleh. Ini kerjasama yang kita ada saat kita melakukan pengadaan program. Channel kita atau tempat promosi kita promosinya di media sosial. Tulis media sosial apa saja, kalau bisa disertakan
alamat media sosialnya, misalkan IG, Instagram, apa nama IG-nya, Facebook, misalkan media sosialnya, apa nama Facebooknya, atau produk kita infokan ke toko, titip seperti itu. Keuntungannya yang didapat oleh pembeli, Strawberry 24 sebagai produsen cemilan sehat. Nah, ini yang kita tawarkan. Jadi kalau minum ini sehat, buahnya segar. Ya, meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Bandung. Ini yang didapat yang pencinta makanan. Cari makanan khas Bandung, misalkan. Apa saja ini agar mereka mudah mencarinya. Oke, activity itu atau aktivitas utamanya membeli hasil panen stroberi di petani. Ini utamanya. Kemudian apakah stroberi tersebut diapakan, apa dicuci atau diolahnya di blender atau menjadi olahan. Nah, itu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh usaha kita. Nah, misalkan teman-teman pemasangan CCTV, aktivitas utamanya ada instalasinya, kemudian mau beli produk barangnya, partneran, ini partnernya kerjasama, tempat kita kerjasama, ini dia membeli panen stroberi ini di petani langsung, ditulis partnernya. Atau teman-teman beli produk itu di toko, nah pastikan toko tersebut yang memberi harga yang bersahabat. Struktur biayanya apa saja? Bahan baku, buah, stroberi yang segar, itu biaya yang dikeluarkan. Gaji karyawan, proses pengolahan produk, biaya marketing, pemasarannya, promonya, biaya kemasan. Nah, baru bicara keuntungan, penjualan produk jasa, dodol, bentuk yang kita hasil dari produk kita. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi ini tugasnya buatlah draft business plan. Buat business plan itu kurang lebih business plan-nya ini menjawab yang ini, teman-teman. Nah, jawab dari pertanyaan ini. Nah, Nah, menjawab ini. Di mana kita sekarang? Atau menjawab yang ini nih. Permasalahan yang kita temui apa nih? Business plan kita. Jawab aja pertanyaan ini. Ya. Kemudian bisnis kanvas. Nah, teman-teman uraikan di sini dalam 9 kolom ini. Dan ingat ya, kolom ini tidak pernah tertukar, teman-teman. Teman-teman mau cari di internet ataupun jenis usaha apapun, contoh bisnis kanvas, pasti kita bacanya di sini. Tidak pernah tertukar. Aktivitas terlebih dahulu baru kita bicara konsumen. Kita bicara partner kita dulu, baru kita bicara tentang produk. Tidak pernah tertukar. Ya. Oke. Buatlah presentasi terkait bisnis plan Anda yang diajukan sebagai tugas kelompok. Nanti tugas kelompoknya teman-teman bentuk sendiri. Nanti Pak infokan apakah berapa orang kita nih. Misalkan 20 orang, mungkin satu kelompok 5 orang, seperti itu. Ya. Nanti teman-teman sendiri yang bentuknya kelompoknya. Ini kata-kata penutup. Terima kasih. Kita adalah realita di masa kini. Kita adalah pelakunya saat ini, teman-teman.
masa kini, sejarah di masa lalu, dan masa depan kita. Dan di masa depan, kita adalah pelakunya. Kelak kita juga akan tua loh teman-teman. Kita yang akan mencari nafkah. Yang laki-laki akan punya istri, yang punya suaminya. Kita bukan siapa-siapa tanpa mimpi-mimpi. Jadi kita itu nggak ada salahnya, tapi bukan pemimpi ulung, bukan pemimpi besar. Punya rencana, punya plan, itu nggak ada salahnya. Nggak usah, ya. Masa depan hanyalah milik orang yang percaya akan keindahan dan mimpi-mimpi. Ya, jadi harus percaya nih pada mimpi-mimpi. Apalagi kalau orang yang udah nggak punya mimpi, nggak punya semangat untuk hidup, nggak punya niat untuk bangun tidur, wah itu pemalas. Ya. Oke, ya teman-teman ya. Karena kalau kita nggak punya mimpi, harta segunung pun akan habis. Ya. Oke, sampai di sini cukup dipahami. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Halo? Untuk deadline-nya kapan ya, Pak? Oh, nanti Pak infokan ya. Ini minggu kedua ya. Minggu kedua, nanti Pak buatkan tempat uploadnya. Pak tanya kita sekitar 2 minggu ya. Jadi teman-teman bisa ada waktu untuk berdiskusi. Kalau bisa, usaha yang kita rancang ini, teman-teman bisa jalan, ataupun sampai akhir dari semester ini, kalaupun ada diskusi, ide bisnis inilah yang kita modif terus, kita kembangkan terus ya. Ya, nanti Pak infokan apakah kapan, apakah 2 minggu, saya mungkin sekitar minggu depan lewat atau minggu depan lagi ya, minggu keempat misalkan ya, atau ini sebagai tugas 1 ya. Nah, teman-teman silakan bentuk kelompok. Nah, nanti saya tanya siapa saja yang sudah punya kelompok, siapa saja yang belum punya kelompok. Silakan berdiskusi, usahanya apa saja. Silakan uraikan teman-teman permasalahannya. Nih permasalahan yang teman-teman ada. Kan setiap dari anggota kelompok pasti punya ide. Nah, nanti permasalahan apa yang prioritas. Itu baru kita uraikan. Kalau 1 minggu kayaknya usaha peluang ide bisnis tersebut yang sederhana, yang nggak bisa jalan. Ya oke. Nanti diinfokan ya teman-teman ya. Tapi teman-teman diharapkan sudah punya kelompok ya. Oke? Oke Andika? Iya, Pak. Ya. Ada lagi? Saya bertanya Pak, Ya. Muhammad Imaduddin. Ya. terkait presensi, KRS saya kan belum divalidasi. Oh ya ya Tadi ya. bagaimana ya Pak? Oke. Saya panggil dulu ya. Yang belum bisa absensi. Coba saya refresh. Nah, Kevin Tanuwijaya, ada? Ade, Pak, Ade. Hadir ya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Yang sudah absen duluan hanya 1. Aulia Tommy sudah. Muhammad Arik Rapi. Iya Pak. Oh iya ya. Herido. Hadir, Pak. Hadir. Sabrina Zahra Salsabila. Ada? Sabrina? Ada. Sony Raihan. Mahdia Nisrina. Mahdia. Ada ya? Muhammad Imaduddin Tauhid. Ini yang tanya tadi ya?
Iya, Pak. Oke. Muhammad Pali. Pali Al-Farisi. Ada? Fitra Salam. Fitra Salam. Michael Jireng. Ada nih. Kalau nggak salah ini. Hadir, Pak. Ya. Yohanes Francisco. Yohanes Francisco, ada? Ilman Abdillah, ada nih orang ini. Ilman Abdillah. Saya ingat-ingat lupa nih teman-teman. Kita pernah ketemu ngajarnya. Naupal Irfansa, Naupal? Ada Pak. Ada. Ada Pak. Dapa Ali Muhammad, ada? Dapa Ali Muhammad, belum ada ya? Said, nah Said ada nih. Ada ya Said? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Paris Lutfi. Muhammad Paris Lutfi. Ada ya? Rozi Alkomar. Rozi Alkomar ada? Rahmat Rizki Muharram. Rahmat Rizki Muharram. Aldi Pubiangga. Aldi? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke, siapa lagi nih yang belum di absen nih? Coba saya cek. Pak, saya Fitra Salim, Pak. Fitra Salam. Saya, Pak, Franklin, Pak. Fitra Salam Nagaya ya? Oke, siapa lagi nih? Angga ya? Saya, Pak, Franklin, Pak. Franklin Rado. Franklin, Pak. Saya belum, Pak. Oke, ada nggak namanya di sini? Nggak ada, Pak. Saya belum ngisi KRS soalnya, Pak. Oke. Siapa nih? Angga? Iya, Pak. Angga. Franklin Rado. Oh, Franklin Rado ada nggak ya? Oh ya. Siapa lagi nih? Dua orang yang belum? Saya juga, Pak, belum. Alvarido ada nggak ya? Nggak ada ya namanya di sini ya, teman-teman? Ada, Pak, belum bisa ngisi KRS. Oke. Nah, siapa lagi yang Saya belum? juga, Pak. Siapa Saya lagi? juga belum bisa isi KRS, Pak. Oh, ya. Namanya balas di sini nih, teman-teman. Nanti Pak langsung rekap nih. Chat di sini. Si pertemuan 2 KWU ya. Isi nama, NIM dan nama. Ya. Jadi teman-teman di sini tulis. Di topik 2, di pertemuan kedua. Oke, 3 orang atau 4 orang yang absensinya balas di sini ya. Namanya ya. Balas di komentar ini ya. Oke? Angga, Pankin Rado ya. Oke? Iya, Pak. Selebihnya Sony Raihan Putra ada? Ini ada orangnya ya. Sony Raihan Putra. Sony Raihan Putra. Oke. Oke teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga ilmunya teman-teman dapat. Ya harapannya teman-teman. Otak itu kalau kita nggak pernah mikirnya, malas, buntu juga ya nih, mandek juga ide-ide kreatif. Ya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Ya, oke, dah. Pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat terus ya. Terima kasih, Pak.
kasih Pak. Sama-sama. Semoga Sama-sama.